Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aulia Ladawiyah. Sebelum gue sekarang studi S1 di luar negeri, gue adalah seorang gap year. Dan hari ini gue bakal memamerkan kegagalan-kegagalan gue sebelum akhirnya lanjut sekolah dan tidak menjadi tuna university lagi. Video ini sengaja gue setting sambil berjalan, seperti judulnya Let's Ride with Ale. Ale itu panggilan gue. Dan ini juga biar teman-teman semakin mudah memvisualisasi bagaimana rasanya untuk flight nantinya untuk studi ke luar negeri. Jadi sambil mendengarkan cerita kegagalan gue, teman-teman juga bisa kayak menempatkan diri teman-teman sebagai seorang gue di dalam video ini yang akan berangkat menuju negara impiannya masing-masing untuk studi ataupun untuk mencari pengalaman aja kayak training atau internship, whatever. Oke, kegagalan pertama gue itu waktu gue kelas 10 itu gue daftar exchange KLIAS. Nama gue udah ditulis keterima gitu. Gue juga udah dapet email keterima dan banyak yang ngucapin congrats. Terima kasih sebelumnya. Nah, tapi pada jam 10 malam itu ada yang berubah. Jadi kayak panitianya itu menerima laporan dari salah satu pendaftar juga bahwa bla 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 bla, pokoknya komplain atas kelulusan beberapa anggota. Dan akhirnya nama gue termasuk yang dieliminasi. Kegagalan kedua sama aja. Sebenarnya gue lagi ikut lomba dan hadiahnya itu bisa exchange ke luar negeri, dan akhirnya ya namanya juga masih bayi ya, fetus. Dan kayaknya itu lombanya gue sangat tidak berkualitas dan gagal. Ketiga, gue juga daftar UWC dan tidak diterima. Jelas lah ya. Selanjutnya mungkin udah masuk ke jenjang ke universitas-universitas. Gue pertama kali itu daftar YTB. Pertama kali waktu gue masih kelas 12. Dan gagal. Abis YTB, gue daftar ke Global Korean Scholarship. Dan gagal lagi. Kemudian untuk ke Jepang, gue bisa bilang diri gue gagal karena gue gak berani apply karena takut dengan tes akademiknya. Anggap aja itu kegagalan lagi. Habis dari sana gue daftar-daftar untuk universitas-universitas di Turki. Dari 4 yang gue daftar, cuma 1 yang keterima, dan itu pun tidak bisa diterima lagi karena gue gak ngambil SAT atau tes penyetaraan internasional untuk SMA. Ya udah, itu kita wrap aja jadi satu kegagalan di Turki. Kemudian gue lanjut lagi untuk beasiswa selanjutnya, itu gue daftar ke Romanian Government Scholarship. Gue udah maksimal banget perasaan gue untuk membaguskan CV gue dan tidak ada balasan, gagal. Karena lewat jalur governmentnya itu gue gak diterima, gue gak kehabisan akal. Akhirnya gue daftar ke jalur beasiswa universitasnya, yaitu Transylvania University. Dan gagal lagi. Semuanya gelap dan gue gak mau berada di kegelapan ini sepanjang hayat. Akhirnya gue daftar lagi tuh yang YTB tahun selanjutnya. Gagal lagi. Masih ngebet banget nih pengen di Turki, gue juga daftar ISTB Scholarship. Dan gagal juga. Kegagalan-kegagalan itu sebenarnya kayak seru gitu ya. Jadi emang kita tuh tertawa di atas kegagalan kita, tapi sambil menangis gitu kayak, aduh gue bakal kuliah gak ya? Atau gue gawean aja gitu kan, soalnya gue lagi minggat ke kampung Inggris. Jadi waktu itu gue posisinya udah dapet IELTS juga. Terus kayak, apa gue sekolah di Indo aja dah, udah gitu. Karena posisinya udah sempit dan akhirnya semua beasiswa yang buka gue tuh daftar aja gitu. Ntar bakal dijaring gitu yang mana yang lulus. Akhirnya beasiswa yang ini itu, padahal gue kayak ya ampun, kalau misalnya dilihat gitu gue daftarnya itu sambil pokoknya langsung sekali duduk buat esai, sekali duduk ngerjain online tesnya. Jadi gue online tes aja sambil di jalan gitu, sambil jalan-jalan. Gila. Terus ngerjain ujian-ujiannya itu gue lagi di kafe di kampung Inggris sambil ngobrol-ngobrol sama temen-temen gitu. Paham gak sih kayak yang lo tuh udah mindset, udahlah gak diterima juga gak apa-apa, orang gue main-main gitu.
waktu itu tuh sebenarnya gue juga lagi daftar LPDP dan gue itu udah keterima di Universitas Monash di Australia sama Waikato University di New Zealand. Jadi gue kayak berharapnya itu lebih ke sana. Ternyata negara mereka malah nggak buka dan gue juga gagal di LPDP buat S1. Akhirnya setelah mempertimbangkan beberapa hal dan value-value yang mereka pegang gitu, gue memutuskan untuk bertahan di beasiswa ini. Pesannya buat teman-teman yang sedang berjuang untuk ngebet banget sekolah di luar negeri, sebenarnya kegagalan itu kadang menyadarkan kita lagi gitu, kenapa kamu harus memperjuangkan lagi perjuangan kamu untuk keluar negeri gitu, atas dasar dan tujuan apa, sehingga kamu harus tetap berjuang di jalan ini gitu. Kenapa enggak di Indo aja gitu. Kemudian yang kedua, 8-10 kali kegagalan untuk studi ke luar negeri itu normal dan biasa aja, karena dengan itu sebenarnya kita bisa tahu gitu strategi-strategi mana aja yang bisa di-apply. Kemudian kayak menyatakan bahwa saya ingin bertumbuh di luar negeri dengan menjadi mandiri, kemudian menjadi rakyat global, kemudian ingin berimpact lebih banyak. Sebenarnya itu sangat umum gitu ya. Kenapa kamu pengen keluar negeri? Karena ingin menyerap ilmu lebih banyak di negeri orang, kemudian bisa mengaplikasikannya di Indonesia. Tapi yang sulit itu adalah benar-benar paham atau memaknai apa yang kita bilang gitu, apa yang kita katakan. Dan yang terakhir, jangan lupa siapin SAT, IELTS, dan latih nulis motivation letter as soon as possible. That's all. Bye-bye.